Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Hari ini kita akan kembali membahas terkait mengenai bagaimana cara mendaftarkan bayi yang baru lahir untuk segmen BPJS PBI atau penerima bantuan iuran atau yang dikenal di masyarakat itu dengan istilah BPJS gratis. Baik teman-teman sekalian, karena banyak sekali yang kemudian menanyakan terkait hal ini, terkait tentang bagaimana cara mendaftarkan bayi yang baru lahir. Nah, di video ini kita akan membahas terkait mengenai hal ini. Nah, teman-teman sekalian, apa sih yang sebenarnya yang harus kemudian kita lakukan? Misalkan memiliki anak yang kemudian baru lahir. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan informasi dari BPJS Kesehatan, bahwa bayi baru lahir dari ibu peserta PBIJK atau ibunya itu pemilik kartu BPJS PBI atau BPJS gratis yang masih aktif, maka kemudian dapat langsung didaftarkan oleh keluarga peserta dengan status kepesertaan langsung aktif. Jadi teman-teman yang punya kartu BPJS yang warna hijau, yang gratis atau istilahnya PBI, dan kemudian masih aktif, maka anak bayi kita yang kemudian baru lahir itu langsung bisa kemudian kita daftarkan untuk mendapatkan BPJS PBI atau BPJS gratis. Jadi mengikut kepada orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya BPJS-nya BPJS gratis atau BPJS PBI, maka kemudian si anak tersebut juga akan mendapatkan BPJS gratis. Nah, kemudian teman-teman sekalian, bayi baru lahir yang didaftarkan adalah bayi yang lahir pada tahun berjalan atau 1 tahun sebelumnya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman sekalian, bayi yang didaftarkan untuk mendapatkan BPJS gratis ini adalah bayi yang lahir di tahun berjalan atau 1 tahun sebelumnya. Jadi ini rentan waktu untuk mendaftarkan anak kita untuk mendapatkan BPJS PBI tahun berjalan atau 1 tahun sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, Jamkesda atau PBI APBD, mengacu kepada perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dan dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa kalau misalkan BPJS PBI kita itu kita dapatkan melalui kabupaten kita masing-masing atau dari pemerintah daerah kita masing-masing, maka pendaftarannya itu melalui dinas sosial ataupun dinas kesehatan kabupaten kita masing-masing. Jadi kalau mau mendaftar ya harus ada semacam rekomendasi dari dinas kesehatan atau dinas sosial untuk kemudian mendaftarkan anak kita menjadi penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, apa syarat dan cara pendaftaran bayi yang baru lahir ini? Nah, syarat yang pertama adalah asli kartu JKN KIS ibu kandung. Jadi kalau misalkan nanti ke BPJS, silakan bawa kartu BPJS yang aktif dan kemudian yang asli. Jangan bawa yang fotokopian teman-teman, tetapi bawa yang asli. Kemudian yang kedua adalah asli atau fotokopi surat keterangan lahir dari dokter atau bidan. Nah, ini dia untuk bayi yang baru lahir itu dan kemudian belum memiliki akte kelahiran, maka kemudian ya cukup dengan membawa surat keterangan lahir. Bagusnya teman-teman bawa aslinya dan kemudian difotokopi juga, dibawa juga fotokopiannya
untuk kemudian diserahkan nanti ke BPJS-nya. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir adalah asli dan fotokopi kartu keluarga orang tua. Jadi kalau misalkan mendaftar BPJS gratis nanti ya dibutuhkan kartu BPJS ibu kandung yang gratis, yang asli, kemudian surat keterangan lahir dari apakah dari dokter atau dari bidan atau dari puskesmas, klinik ataupun rumah sakit. Dan yang ketiga adalah bawa kartu keluarga orang tua. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan nanti kita mau mendaftarkan bayi kita untuk mendapatkan BPJS gratis, maka kemudian ya langsung ke kantor BPJS Kesehatan saja, kemudian meminta arahan, dan pasti akan diarahkan ketika misalkan teman-teman BPJS gratis atau BPJS PBI, maka kemudian kepesertaannya langsung akan aktif. Dan ingat bahwa bayi yang baru lahir itu yang didaftarkan adalah bayi yang lahir pada tahun berjalan atau 1 tahun sebelumnya. 1 tahun, maksimal 1 tahun pendaftaran. Jadi kalau misalkan anaknya sudah lahir ya segera diurus kelengkapan-kelengkapannya. Dan ingat bahwa anak yang ketika misalkan kita mau mendaftarkan anak kita BPJS Kesehatan, ketika misalkan lebih dari 3 bulan itu berarti dia harus memiliki NIK, maka kemudian harus segera diurus akte kelahiran dan dimasukkan ke dalam kartu keluarga kita. Saya pikir itu teman-teman sekalian informasi dari saya. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman bisa berkonsultasi dengan BPJS Kesehatan langsung melalui media sosial resmi dari BPJS Kesehatan, ataupun kemudian ketika ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar di video ini. Kita bisa berdiskusi, kita bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana mendaftarkan anak ketika baru lahir. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, semoga video ini memberikan informasi dan wawasan kepada teman-teman sehingga ketika mendapatkan hal yang seperti ini teman-teman tidak bingung, tidak panik lagi bagaimana cara mendaftarkannya dan lain sebagainya. Bantu saya untuk kemudian mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka tahu informasi ini dan mereka bisa memanfaatkan apa yang kemudian dia dapat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.